Om Swastiastu, selamat pagi calon peserta didik baru di SMP Negeri 1 Tampak Siring. Pertemuan hari ini merupakan hari ketiga dalam pelaksanaan MPLS online di SMP Negeri 1 Tampak Siring. Ibu berharap semua peserta didik baru di SMP Negeri 1 Tampak Siring dalam keadaan sehat walafiat. Dengan pelaksanaan MPLS online di SMP Negeri 1 Tampak Siring, diharapkan semua calon peserta didik baru dapat mengikuti MPLS online dengan baik sehingga tujuan dari pelaksanaan MPLS online dapat tercapai. Selanjutnya, Ibu akan memperkenalkan diri Ibu. Nama Ibu I Gusti Ayu Ari Indradewi SPD. Ibu mengampu mata pelajaran PPKN. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang kesadaran berbangsa dan bela negara. Apakah pengertian dari kesadaran berbangsa dan bernegara? Kesadaran berbangsa dan bernegara mempunyai makna bahwa individu maksudnya adalah warga negara, siapapun orangnya, masyarakat yang hidup dan terikat dalam kaidah dan naungan negara kesatuan Republik Indonesia harus mempunyai sikap dan perilaku diri yang tumbuh dari kemauan diri dan dilandasi keikhlasan atau kerelaan dalam bertindak demi kebaikan bangsa dan negara. Jadi simpelnya atau ringkasnya bahwa kesadaran berbangsa dan bernegara adalah setiap warga Negara Kesatuan Republik Indonesia harus mempunyai sikap dan perilaku karena kemauan diri sendiri, bukan paksaan. Dan ikhlas serta rela melakukan hal-hal yang terbaik untuk bangsa dan negara. Jadi mari kita siapkan diri kita untuk selalu mempunyai kesadaran berbangsa dan bernegara. Oh ya anak-anakku sekalian, ikuti terus slide ini sampai selesai karena di akhir slide nanti Bu Nur Rafiq akan mengadakan game cepat tepat yang akan memperebutkan 3 voucher pulsa kepada kalian. Berikutnya adalah apakah bentuk kesadaran berbangsa dan bernegara untuk pelajar? Anak-anakku yang berbahagia, berikut ini adalah hal-hal yang merupakan contoh sikap kesadaran berbangsa dan bernegara untuk seorang pelajar. Yang pertama, toleransi antar umat. Maksudnya adalah saling menghargai perbedaan baik suku, ras maupun agama. Seperti yang kita ketahui bersama anak-anakku, Indonesia terdiri dari banyak sekali suku bangsa. Suku Jawa, Sunda, Betawi, Bali, Papua, Batak, Madura, dan lain-lain. Dalam perbedaan-perbedaan bahasa, adat istiadat, kebiasaan, rumah adat, pakaian adat, harus saling menghargai biar tercipta hidup yang rukun dan damai. Demikian juga dengan agama. Kita ketahui anak-anak, di Indonesia ada yang beragama Hindu, Buddha, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Islam, dan kepercayaan. Agama-agama yang berbeda, suku-suku yang berbeda ini di dalam naungan Bhinneka Tunggal Ika, maka terciptalah hidup damai dan rukun dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salam Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua, yaitu bangsa Indonesia.
Indonesia. Contoh sikap yang kedua yaitu sadar untuk menimba ilmu untuk masa depan. Maksudnya apa anak-anakku ini? Maksudnya adalah bahwa kalian sadar akan pentingnya menimba ilmu atau belajar untuk diri sendiri dan untuk masa depan bangsa dan negara Indonesia. Jadi, mengapa anak-anakku ke sekolah? Tujuannya untuk apa? Untuk belajar. Sekali lagi, tujuan ke sekolah untuk belajar, yaitu untuk belajar. Di sekolah, kalian akan belajar bagaimana bersikap dengan teman-teman sebaya, bagaimana bersikap dengan kakak-kakak tingkat, bagaimana bersikap dengan bapak, ibu, guru, orang-orang yang lebih tua dari kalian. Selain juga mempelajari banyak ilmu pengetahuan yang kelak berguna untuk kehidupan dalam masyarakat. Jadi anak-anakku rajin-rajinlah belajar, jangan malas belajar. Salam belajar untuk masa depan yang cerah dan ceria. Jangan malas belajar. Bentuk kesadaran berbangsa, bernegara untuk pelajar. Yang ketiga adalah menaati hukum dan peraturan yang berlaku. Sini maksudnya adalah anak-anakku mematuhi aturan yang ada baik dalam masyarakat, dalam sekolah, atau di keluarga atau di lingkungan masing-masing. Seperti misal menaati peraturan lalu lintas. Kita semua paham kan, anak-anakku masih di bawah umur yang mana belum diizinkan untuk membawa motor sendiri. Jadi kalau ke sekolah atau keluar rumah mau ada keperluan itu dilarang membawa motor sendiri, tapi diantar oleh orang tua atau anak-anakku membawa sepeda panca. Nah, akhir-akhir ini kan lagi booming ini, goes ya kan, pasti semuanya punya sepeda pancal. Mari kita galakkan untuk naik sepeda pancal untuk anak-anakku karena usianya belum diizinkan membawa motor sendiri. Yang berikutnya adalah, contoh yang berikutnya itu taat dan patuh kepada orang tua. Juga taat dan patuh pada guru di sekolah. Anak-anakku, orang tua di rumah maupun bapak ibu guru di sekolah itu sayang pada kalian. Sehingga ketika kalian tuh melakukan sesuatu yang salah, maka akan ditegur oleh orang tua atau oleh guru. Itu bukan karena benci anak-anakku, tapi karena sayang pada kalian. Kenapa? Orang tua dan guru tidak ingin kalian tersesat atau salah jalan sehingga menjadi anggota masyarakat yang tidak berguna atau menjadi sampah. Sehingga kalau tegur bukan berarti benci ya anak-anak, tapi itu karena sayang pada kalian. Contoh berikutnya, mematuhi peraturan sekolah tentang protokol kesehatan. Kita tahu bahwa sekarang ini pada masa new normal pandemi COVID-19. Protokol kesehatan yang harus dijalankan ketika kalian ke sekolah atau keluar rumah yaitu apa? Memakai masker, jaga jarak, sering cuci tangan. Tolong itu dipatuhi karena dengan menjaga diri sendiri berarti kalian juga menjaga orang lain. Itu adalah jiwa yang sangat mulia anak-anakku. Satu contoh lagi, peraturan sekolah yaitu dilaksanakan upacara bendera setiap hari Senin anak-anakku ya. Mengapa ada kegiatan upacara bendera? Karena dimaksudkan adalah untuk melatih disiplin. Juga untuk melatih jiwa bela negara.
Banyak aturan yang harus kita patuhi ketika pelaksanaan upacara bendera. Itu adalah bentuk melatih kalian disiplin. Karena disiplin itu merupakan kunci keberhasilan, kunci kesuksesan kelak kalian hidup di dalam tengah-tengah masyarakat. Jadi, masyarakat, siswa, atau pelajar yang punya kesadaran berbangsa dan bernegara yang tinggi maka akan mematuhi, menaati hukum dan peraturan yang ada di sekitarnya, di rumah, di sekolah, di lingkungan, di masyarakat, di jalan, dan di tempat-tempat umum lainnya. Salam patuh dan salam disiplin pada peraturan. Good job. Bentuk kesadaran berbangsa dan bernegara untuk pelajar yang nomor 4 adalah merawat dan mencintai lingkungan. Ini bagaimana ya maksudnya ya? Satu misal ini. Nah, ini ada gambar aku buang sampah pada tempatnya ini. Jadi buanglah sampah pada tempatnya. Anak-anakku, apabila rumah kalian dekat dengan sungai ini, boleh tidak kalian membuang sampah ke sungai? Ya pinter semuanya 100. Tidak boleh. Mengapa tidak boleh membuang sampah ke sungai? Kalau semua masyarakat sekitar membuang sampah di sungai, maka sungainya akan penuh dengan sampah. Kalau musim hujan, airnya bisa lancar tidak? Tentu saja tidak bisa lancar. Dan itu akan menyebabkan banjir. Dan itu akan merugikan semuanya. Jadi, buanglah sampah pada tempatnya. Contoh yang berikutnya ini. Menanami bunga-bunga atau pohon-pohon perdu di lahan-lahan yang kosong sekitar rumah. Atau sekolah mungkin di teras-teras diberi pot-pot, diberi bunga biar segar, biar sejuk, biar rindang. Kalian belajar lalu jenuh. Anda bisa melihat bunga-bunga yang ada di pot yang indah warna-warni atau pohon-pohon yang indah warna-warni, warna hijau, merah, kuning, itu kembali menyegarkan mata dan pikiran kita. Dan jangan sebaliknya adik-adik, anak-anakku sekalian malah memotong, menebang pohon sembarangan tanpa ada maksud dan tujuan. Memetik atau bahasa Jawa merokesi bunga-bunga itu malah merusak. Seharusnya menanam, merawat, menyirami, biar segar, biar indah, dan situasi lingkungan di sekitar kita menjadi lebih rindang, sejuk, dan menyenangkan. Yang berikutnya ini contoh berikutnya, ini sikap yang bagaimana membersihkan lingkungan sekitar rumah ataupun kelas masing-masing atau sekolah dengan rutin. Bila lingkungan rumah kita, lingkungan kelas, lingkungan sekolah kita bersih, kita bisa tinggal, kita bisa belajar dengan nyaman. Jadinya enak. Belajarnya juga dengan semangat karena lingkungannya bersih. Semangat untuk merawat, mencintai, menjaga lingkungan kita tetap bersih, asri, segar, dan sejuk. Anak-anakku sekalian, bentuk kesadaran berbangsa dan bernegara untuk pelajar yang nomor 5 adalah melestarikan budaya. Bagaimana sikap yang menunjukkan melestarikan budaya? Yang pertama, kita harus mencintai budaya lokal Indonesia lebih dari budaya asing. Saat ini lagi viral, lagi booming, lagi ngetren bahwa anak-anakku ini lebih menyukai seni drama Korea yang artisnya hampir sama itu ya, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Ya, itu hasil operasi plastik anak-anakku ya. Daripada seni budaya lokal Indonesia seperti ludruk, wayang orang, wayang kulit. Nah, itu artinya pemahaman akan kesadaran berbangsa dan berbudaya, bernegara adik-adik itu masih rendah.
Nah, itu harus diubah mulai sekarang karena anak-anakku sudah paham bagaimana bentuk kesadaran berbangsa dan bernegara itu. Jadi mencintai budaya lokal Indonesia lebih dari budaya asing. Mari adik-adik kita mulai, sekarang sudah paham kan? Jadi kita mulai mencintai budaya kita sendiri. Nah, contoh sikap yang berikutnya adalah ini mengikuti pawai seni atau karnaval ini. Anak-anak masih ingatkan untuk memperingati Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia biasanya diadakan kegiatan karnaval atau pawai seni. Dan biasanya anak-anak akan ditunjuk untuk memainkan peran tertentu. Dan itu tidak boleh menolak loh ya. Karena mungkin, aduh Pak, Bu, saya tidak suka Pak, saya malu Pak, bla 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 bla, banyak alasan. Sebagai pelajar yang mempunyai kesadaran berbangsa dan bernegara yang baik, harus mau menerima peran itu dengan ikhlas dan penuh kerelaan. Karena tidak hanya anak-anakku, tapi anak-anak yang lain, teman-teman yang lain, bahkan Bapak, Ibu guru juga memainkan peran tertentu. Satu misal, kelas anak-anak itu ditunjuk untuk memainkan peran ludruk, maka Bapak atau Ibu wali kelas, anak-anakku juga akan memakai busana yang dimainkan dalam seni drama ludruk begitu. Nah, ini adalah salah satu cara untuk melestarikan budaya kita. Yang berikutnya, nah ini ada foto orang bule menabuh gamelan. Jadi yang ketiga, yang berikutnya adalah untuk melestarikan budaya, mempelajari budaya Indonesia, menjaganya agar tidak direbut oleh orang atau bangsa lain. Di gambar ini adalah orang Belanda atau Jerman itu ya, yang bangga dengan gamelan. Mereka belajar gamelan, bahkan memainkan gamelan dengan senang hati, dengan senyum, dengan bangga, dengan bahagia. Bayangkan kalau anak-anakku sekalian lebih suka dengan seni drama Korea atau musik-musik Korea. Terus yang gamelan dimainkan oleh orang asing. Mau tidak anak-anakku kalau di lain hari, di kelak kemudian hari, gamelan musik tradisional Indonesia diambil oleh orang-orang atau bangsa lain. Hayo, apakah kalian rela? Nah, tentu saja tidak. Jadi, mulai sekarang, ayo kita pelajari budaya sendiri. Biar budaya ini tidak diambil oleh orang atau bangsa lain. Salam melestarikan budaya, salam mempelajari budaya, salam bangga akan budaya Indonesia. Anakku, ini tadi bentuk kesadaran berbangsa dan bernegara untuk pelajar. Sudah Bu Nur Rafiq sampaikan, tadi ada 5 contoh sikap. Silakan anak-anakku pelajari kembali, dipahami, dan diambil kesimpulan bagaimana kalian sebagai pelajar harus bersikap untuk menunjukkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Selamat mempelajari, selamat memahami, dan selamat mempraktekkan. Ya, demikian tadi materi pengenalan lingkungan sekolah yang kedua dengan tema kesadaran berbangsa dan bernegara. Anak-anakku selalu jaga kesehatan, selalu patuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Tetap tenang, belajar dari rumah, lakukan kegiatan dari rumah, keluar rumah apabila ada kepentingan yang sangat mendesak. Apabila anak-anakku keluar rumah, jangan lupa memakai masker, tetap jaga jarak, dan selalu cuci tangan dengan sabun, dengan air mengalir kalau bisa. Terima kasih atas perhatian anak-anakku sekalian. Salam sehat selalu.